Statusnya pendeta, tapi malah nyelewengin dana hibah buat gereja. Pendeta yang menyelewengkan dana hibah itu bernama Hein Arina. Dia itu Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM. Hein ditetapin jadi tersangka atas dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulawesi Utara atau Sulut buat Sinode GMIM. Sinode GMIM tuh kayak kepala organisasi atau pusat yang mengatur semua kegiatan GMIM. Sinode itu kantor pusatnya, sementara gereja lokal itu cabangnya. Nah, dana hibah APBD Pemprov Sulut itu kan memang dibagiin buat kepentingan pembangunan GMIM. Tapi masalahnya dana hibah itu malah diselewengkan demi kepentingan pribadi. Gara-gara tindakan Hein ini, negara itu jadi rugi 8,9 miliar rupiah dari total dana hibah sebesar 21,9 miliar rupiah. Parahnya, tindakan penyelewengan dana hibah ini udah terjadi selama 4 tahun, dari tahun anggaran 2020 sampai 2023, terutama di kota Manado dan kota Tomohon. Ada 3 modus utama penyelewengan dana hibah ini. Yang pertama, penggunaan dana tanpa dasar hukum. Kedua, laporan pertanggungjawaban fiktif. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Total ada 5 tersangka dalam tindak korupsi ini, termasuk si Hein. Semuanya pejabat penting di Pemprov Sulut. Hein ditetapkan sebagai tersangka pada 10 April lalu. Dia sudah ditahan di Rutan Polda Sulut pada 17 April. Sebelum ditahan, Hein diperiksa selama kurang lebih 5 jam. Kalau dilacak, tindak pidana korupsi yang dilakukan pendeta bukan kali ini aja terjadi ya. Jandar Malau, pendeta GPDI Jemaah Ebenezer Sintang, Kalimantan Barat Kalbar, ditahan Kejaksaan Tinggi Kalbar pada 4 Oktober 2021. Jandar dan 3 tersangka lain ditahan atas kasus korupsi dana hibah gereja sebesar 299 juta rupiah. 3 tersangka itu adalah 1 ASN Pemprov Kalbar dan 2 anggota DPRD Kalbar. Dana yang murni dikasih buat pembangunan gereja cuma 57 juta rupiah. Total kerugian negara diperkirakan mencapai 241 juta rupiah. Aksi korupsi Jandar dan 3 tersangka itu sebenarnya terjadi tahun 2018, tapi baru terbongkar tahun 2021. Jandar dan 3 tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dengan ancaman penjara 20 tahun dan denda 1 miliar. Tapi kabarnya semua tersangka dihukum kurang dari 2 tahun penjara. Lalu ada juga kasus pendeta Rudi Hadiwardoyo alias Yohanes Wijaya. Dia menggelapkan dana non-negara sebesar 400 juta rupiah pada 2013. Modusnya, dia tuh minjem duit ke beberapa jemaah buat keperluan pembangunan gereja di Semarang, Jawa Tengah. Tapi ternyata dana itu dipakai buat kepentingan pribadi, termasuk berjudi di Singapura. Rudi ditangkap pada 11 Juni 2013. Rudi dijerat Undang-Undang Tindak Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. 3 kasus korupsi yang melibatkan tokoh agama jelas ironis. Bagaimana mungkin individu dengan status sosial yang dianggap luhur tega melakukan tindakan gak bermoral? Kejahatan mengambil uang yang bukan haknya itu jelas bukan soal kekhilafan, tapi soal ketamakan individu dan sistem yang rentan dimanipulasi. Ustadz dan tokoh agama lain juga sangat mungkin berpotensi melakukan kesalahan yang sama. Setiap pemegang dana publik termasuk tokoh agama harus terbuka terhadap pengawasan dan hukum yang setara. Yuk jadi tokoh agama yang amanah.